Ditersangkakannya Sekjen PDIP Pak Hasto oleh KPK, bahkan penyidik KPK menyatakan keterlibatannya yang mendalam, persoalan merendam HP, menyembunyikan dan lain sebagainya si Harun Masiku. Menurut saya hal yang biasa ya. Ketika ditetapkan sebagai tersangka dengan keterlibatan yang seperti itu, maka taat hukumlah. Saya mendukung penegak hukum untuk mengusut semuanya hingga tuntas. Muak banget nggak sih ngelihatnya? Semoga diberikan keadilan. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka akhirnya ketahuan dan dijadikan tersangka dan hadiah Natal yang paling istimewa. Aduh, Pak Hasto. Duh, baru kali ini ya saya ngelihat ada orang yang disangkakan sesuatu. Dia bukannya sibuk mencari bukti-bukti untuk melepaskan dirinya daripada sangkaan, membuktikan bahwa sangkaan yang ditudingkan sama dia itu nggak benar gitu. Ini malah sibuk bikin video yang ditujukan kepada masyarakat yang tujuannya untuk menjatuhkan orang lain di balik apa yang terjadi sama dia. Ada orang yang kita tahu yang dimaksud adalah siapa, yang selalu dipanggil Mulyono sama klannya Banteng Moncong Putih kan, bahwa Mulyono si haus kekuasaan yang ingin 3 periode, dialah yang melakukan intervensi kekuasaan dan membuat dirinya dipolitisasi, dikriminalisasi dan menyamakan diri sama Bung Karno. Aduh, Hasto gitu ya. Pak Hasto, coba deh dilihat. Kalau mau ngomong itu sinkronin dong sama Putri Mahkota. Nih katanya Putri Mahkota. Pak Hasto, ini baca lagi yang ini Pak Hasto. Ini padahal 2023 udah nyata bahwa Putri Mahkota menepis isu masalah si Mulyono yang minta jabatannya diperpanjang jadi 3 periode. Jadi kalau lu mau ngomong gitu ya secara di internal, sinkronin dulu deh. Putri Mahkota suruh ngomong yang sama lu jadi sekjen. Jadi nggak kelihatan lucu loh kalian-kalian itu. Aduh. Dan perlu diingat lagi ya Pak Hasto, kasus yang sedang menjerat Anda itu adalah kasus di mana Anda mencari kekuasaan. Anda membantu seseorang untuk dapat kekuasaan, entah mau dipakai apa tuh kekuasaannya. Jadi sebenarnya apa yang Anda sampaikan yang haus akan kekuasaan itu adalah orang yang terkena kasus yang nyata-nyata kasusnya adalah suap untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi Anda tuh lagi ngomongin diri Anda sendiri sebenarnya. Lucu, itu menyamakan diri sama Bung Karno. Dan Anda bicara masalah demokrasi, intimidasi. Hei Pak Hasto, kurang bebas apa kita semua berbicara? Nggak cuman saya, nggak cuman Anda, dan mereka semua bebas untuk berbicara selama tidak menyebarkan kebohongan, tidak menyebar fitnah, tidak menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Apa sih yang nggak boleh? Terutama di zamannya Mulyono tuh. Kurang bebas apa sih mengkritik dan mengata-ngatai? Lucu Anda itu. Jadi kalau memang Anda dijadikan tersangka oleh KPK, karena kita juga pada tahu bahwa seorang mantan penyidik KPK bicara bahwa Anda sebenarnya harusnya jadi tersangka di 2020 dan ada tembok tebal gitu ya yang membentengi Anda untuk tidak jadi tersangka di saat itu, dan ternyata para penyidik KPK yang sekarang berhasil menemukan bukti-bukti, ya udah, kalau memang Anda merasa tidak sesuai dengan apa yang ditudingkan, ya kumpulkan bukti yang Anda punya, buktikan kembali, tunjukkan kepada publik bagaimana Anda tidak bersalahnya, bukan menyalahkan sana dan sini, karena itu nggak akan mengubah apapun, karena publik saat ini tidak mudah dibohongi karena dengan mudahnya informasi dapat diakses oleh kami semua. Dan ininya gini deh Pak Hasto, kami seluruh masyarakat Indonesia itu menanti ucapan Pak Hasto jadi kenyataan bahwa Pak Hasto menghormati proses hukum yang ada, walaupun mungkin Pak Hasto ngerasa dirinya dikriminalisasi dan politisasi. Dan kita lihat aja bagaimana Pak Hasto katanya mempertanggungjawabkan apa yang Pak Hasto lakukan dengan segala senyuman. Kalau memang seperti itu, ikutin benar-benar proses hukum yang ada, proses yang dijalankan di KPK. Jangan sampai nanti ikut kabur-kaburan kayak Harun Masiku. Apalagi katanya KPK kan Pak Hasto tuh mastermind daripada kaburnya Harun Masiku dengan sampai nyuruh-nyuruh rendam HP. Guys, rendam Anda HP. Dengar klarifikasinya Sekjen PDIP nggak sih? Enggak, Bu. Bapak HK. Nah, dia bilang dia akan bongkar puluhan petinggi negara atau pejabat publik yang korupsi
Dia memiliki bukti banyak sekali video terkait dengan korupsi rekan-rekannya selaku pejabat tinggi pemerintahan di NKRI tercinta ini. Yeay! Saya apresiasi buat Bapak Hasto Kristianto. Ternyata Anda nggak gentle ya. Anda nggak mau nyemplung sendiri. Anda lupa bahwa sebagian besar orang-orang yang korupsi itu juga orang-orang dari pejabat PDIP. Bukan hanya orang-orang di luar itu. Kalau Anda menyisihkan video orang-orang yang di luar PDIP, KPK pasti akan menelisik orang-orang yang ada di PDIP. Anda nggak takut sama Ibu Banteng karena suaminya Mbak P selaku ketua DPR itu juga disinyalir korupsi. Nah, apa Anda nggak takut itu, Bapak? Saya tahu Anda tidak akan mau susah sendiri. Anda tidak akan mau jatuh sendiri, bahkan nyebur lubang sekalipun sendirian. Anda pasti bakalan nyari teman-teman yang lain untuk menemani Anda. Dan saya setuju banget. Saya mendukung kalau Anda mau share video-video teman-teman dari pejabat pemerintahan yang korup. Karena itu bakalan membantu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Tapi jangan lupa bahwa sebagian juga ada orang-orang dari partai Anda sendiri. Apa di sini Ibu Banteng tidak semakin ketar-ketir? Anda harus jaga loh kesehatan Ibu Banteng. Sudah tua itu macam-macam masalahnya. Ada pembuluh darah yang mulai kaku, ada penyakit jantung yang mengancam, ada osteoporosis, osteoartritis ya. Kemudian swing mood ya, emosi, mood yang tidak stabil. Anda nggak kasihan nih sama Ibu Banteng yang sudah sepuh tapi belum menemukan penggantinya. Ya, orang mana sih yang nggak ingin penggantinya adalah anak cucunya sendiri menjadi ketua PDIP. Tapi kan tidak semudah itu, guys. Tidak semudah itu. Kalau mereka nggak kuat dan mereka tidak memiliki pengaruh yang besar buat anggotanya, bakalan ada opsi yang ketiga. Kan anaknya Ibu Banteng ada 2 yang menjadi pengurus di PDIP. Nah, satunya Mbak P dan satunya Mas P. Nah, Mas P selaku kakak dan Mbak P selaku adik, itu dua-duanya nggak ada yang menonjol, guys. Makanya harus ada opsi ketiga. Opsi ketiganya kemarin yang cocok adalah Bapak Jokowi. Sayangnya kan banyak yang nggak setuju nih. Dan Bapak Jokowi ini kan ya, saya meyakini bahwa Bapak Jokowi ini pengaruhnya lebih besar daripada PDIP sendiri, daripada Ibu Banteng gitu loh. Makanya Pak Jokowi dipecat dari PDIP. Nah, orang-orang yang mendekat ke Pak Jokowi dipecati semua. Supaya apa? Supaya nggak ada orang bagus di PDIP. Dan Mbak P atau Mas P ini masing-masing itu memiliki peluang untuk menggantikan Ibu Banteng. Apabila ini belum ada peluang, maka satu-satunya yang bisa maju adalah Ibu Banteng sendiri. Maju lagi hingga maut memisahkan antara Ibu Banteng dengan PDIP. Guys, semakin seru kan yang terjadi pada Partai Drama Indonesia Perjuangan. Semakin seru sekali, luar biasa banget kan? Yuk kita tonton aja sampai di mana perjuangan mereka untuk tetap bermain drama sepanjang masa. Salam sukses.
Hasto ini sudah ditangkap pun masih tetap saja sombong. Dia melupakan sejarah dia sendiri ya. Ingat Pak Hasto, kesombongan adalah awal dari suatu kehancuran. Jangan lupakan sejarah Anda ya. Sekarang ini zaman internet, orang bisa membuka sejarah apapun atau siapapun. Seperti sejarah Anda sendiri. Anda sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dari tahun 2020 ya. Sebenarnya saat itu sudah mau dikasuskan, cuma oleh ketua KPK dihalang-halangi. Saat itu adalah eranya Pak Jokowi, dan partai yang berkuasa itu saat itu siapa? PDIP. Dan siapa yang menghalang-halangi? Sudah pastinya PDIP alias Banteng yang merasa sangat berkuasa saat itu. Jangan lupakan sejarah itu Pak Hasto. Sekarang Anda coba-coba menggiring opini seolah-olah ini semua adalah kesalahan Pak Jokowi. Kita semua tahu sejarahnya. Lewat mana? Lewat internet Pak Hasto. Dipikir masyarakat atau rakyat Indonesia itu tidak ada yang punya internet atau apa? Ya, lagi-lagi coba-coba menggiring opini menyalahkan Pak Jokowi. Kalau saya pikir-pikir, kenapa Pak Jokowi itu mental atau keluar dari PDIP? Ya mungkin karena kasus-kasus seperti ini ya. Pak Jokowi itu pengennya PDIP itu bersih ya. Cuma ketumnya tahu sendiri arogan dan sombong ya. Kader-kadernya yang tersangkut korupsi semuanya ditutup-tutupi ya. Mungkin karena malu kadernya banyak yang tersangkut korupsi atau seperti apa. Dan lagi-lagi Pak Hasto menyalahkan Pak Jokowi yang katanya Pak Jokowi minta 3 periode, dan juga Pak Jokowi mengintimidasi partai coklat atau apapun. Kita ini masyarakat tahu sejarahnya. Lewat mana Pak Hasto? Lewat internet. Jangan lupakan sejarah Anda sendiri Pak Hasto ya. Dan satu lagi ingin saya tambahkan, Mbak Puan Maharani pernah mengatakan kalau Pak Jokowi ini tidak pernah yang namanya meminta 3 periode. Semuanya itu lewat mana? Lewat internet ya. Jadi jejak digital itu tidak akan pernah hilang atau dihilangkan. Pak Hasto, ingat itu.